ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore kata udah banyak polisi. Nah ini kejadiannya, kalau kata dia, begitu dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor, ban kiri depan. Tujuannya supaya mobil tidak kabur. Pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera. Ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Komnas HAM kantongi informasi detail soal penembakan 6 pengikut HRS. Komnas HAM membentuk tim untuk mengusut kasus penembakan 6 pengikut HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM mulai bergerak mengumpulkan informasi terkait peristiwa itu sejak kemarin. Ini dikatakan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam saat dihubungi pada Selasa kemarin. Ia mengaku mendapat sejumlah informasi lebih detail dari kasus tersebut. Namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal temuan Komnas HAM ini. Khairul Anam mengatakan pihaknya juga akan meminta keterangan dari FPI dan Polda Metro Jaya. Setelah itu ia berharap masyarakat ikut membantu memberikan informasi untuk pengusutan kasus penembakan itu. Seperti diketahui, 6 pengikut Habib Rizik itu tewas tertembak oleh polisi di Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM membentuk tim guna mendalami kasus 6 pengikut HRS yang tewas ditembak itu. Komnas HAM pun berharap kerjasama dari semua pihak terkait 6 pengikut HRS yang tewas ditembak. Komnas HAM juga mengaku menyampaikan hal ini kepada polisi. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan polisi, 6 dari 10 pengikut HRS tewas ditembak di Tol Jakarta Cikampek kemarin pagi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, jajarannya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena pengikut HRS melakukan perlawanan. Kapolda Metro Jaya menyebut pelaku penyerangan menggunakan senjata api. Fadil menyebut pelaku sudah menembakkan senjata sebanyak 3 kali. Senjata-senjata yang dipakai penyerang itu juga ditunjukkan di depan wartawan yang meliput. Polri juga mempersilahkan jika Komnas HAM RI ingin membentuk tim khusus untuk mendalami 6 pengikut HRS yang tewas ditembak saat bentrokan dengan polisi di Tol Jakarta Cikampek. Polri menganggap hal tersebut sebagai sebuah bentuk pengawasan eksternal. Ya nggak apa-apa, ini bentuk pengawasan eksternal, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Awi menuturkan Polri siap membantu menyediakan data yang dibutuhkan Komnas HAM. Awi pun menyampaikan Polri juga akan bersikap transparan terkait 6 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak. Sementara berdasarkan kronologi dari FPI, 6 pengikut HRS berada dalam mobil Chevrolet warna hijau metalik bernomor polisi B2152 TBL, mencoba menjauhkan mobil penguntit dari mobil yang ditumpangi oleh HRS. 6 pengikut ini kemudian diserang, diculik, dan menjadi korban pembantaian. Ketika itu, salah seorang Laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di KM 57 terus berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, Laskar yang berada di dalam mobil Chevrolet B2152 TBN.
Telepon ketika itu terus tersambung. Informasi dari Laskar yang berada di mobil Chevrolet lewat sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B2152TBN dikepung, Bang Ambon mengatakan tembak sini tembak, mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya. Dan setelah itu terdengar suara rintihan Laskar yang kesakitan seperti tertembak. Sementara itu syuhada orang tua dari Faiz, salah satu anggota FPI yang ditembak mati, menantang aparat kepolisian untuk bermubahalah untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Mubahalah adalah sumpah antara dua pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah supaya melaknat dan membinasakan atau mengazab pihak yang batil atau salah atau menyalahkan pihak yang benar. Menurut syuhada, jika mereka menyerang polisi, pertanyaannya dari mana mereka tahu itu polisi? Apalagi mereka sedang mengawal ulama, mengapa melakukan penyerangan kepada orang lain? Syuhada berharap negara menegakkan hukum secara benar sebagai sebuah negara yang beradab berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan ini sangat biadab dan tidak beretika. FPI pun meminta Komnas HAM untuk mengusut insiden yang terjadi pada Senin dini hari itu. FPI lewat juru bicaranya Munarman menyebut tak ada baku tembak antara Laskar dengan polisi dalam insiden Senin dini hari. Sementara dari keterangan pihak kepolisian ada baku tembak antara pengawal HRS dengan polisi. Kata pihak kepolisian, mereka dipepet lalu diserang oleh Laskar dengan menggunakan pistol dan senjata tajam. Sementara versi FPI, sejumlah orang tak dikenal memepet dua mobil dari rombongan Rizik pada insiden malam itu yang menyebabkan 6 orang hilang. Belakangan diketahui 6 orang tersebut dinyatakan tewas oleh pihak kepolisian. Ini tidak boleh ada satupun warga negara penjahat sekalipun itu dibenarkan apa yang disebut dengan extrajudicial killing seperti itu. Kalau demikian caranya, berarti lembaga kejaksaan pengadilan dibubarkan saja, kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI Petamburan Senin sore. Cukup kalau polisi menganggap itu penjahat ditembak melawan ditembak. Mati udah kan berarti nggak perlu ada pengadilan. Kita negara hukum atau kekuasaan sih? Tanya dia. Munarman pun mengatakan insiden itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Ia pun membantah bahwa Laskar FPI memegang senjata api hingga senjata tajam. Munarman bahkan menyatakan insiden tersebut adalah merupakan bentuk pembunuhan. Mereka yang melakukan proses pembunuhan extrajudicial killing ini, pembunuhan di luar proses hukum ini, mestinya diadili oleh pengadilan HAM. Mestinya instrumen yang bergerak adalah Komnas HAM, ujarnya. Ia pun meminta Komnas HAM untuk turun tangan menginvestigasi insiden tersebut. Kita minta Komnas HAM secara terbuka lakukan penyelidikan karena ini jelas-jelas by intention atau dengan niat, dan yang dilakukan terhadap HRS ini terencana, ungkasnya. Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane menuturkan Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kabinet Intel Kampolri Komjen Riko Amelza. Hal itu terkait dengan terjadinya kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI di Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin dini hari. Selain itu, IPW juga mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi polisi dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya, kata Neta kepada Warta Kota pada Senin hari ini. Menurut Neta, Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, kata Neta. Sebab menurut siaran pers FPI, lanjutnya, rombongan Riziklah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga menduga mereka akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol. Dalam kasus Cikampek ini muncul sejumlah pertanyaan. Yang pertama, jika benar FPI punya laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini, serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya, kata Neta. Yang kedua, kata Neta, apakah penghadangan terhadap rombongan Rizik di kilometer 50 Tol Cikampek arah Karawang Timur itu sudah sesuai dengan SOP? Mengingat polisi menghadang menggunakan mobil dan pakaian preman. Yang ketiga, jika Polri menyebutkan bahwa anggotanya ditembak lebih dulu oleh laskar khusus FPI, berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti-bukti? Misalnya, adakah mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal? Kata Neta. Yang keempat, kata Neta, di mana TKP tewasnya tertembaknya ke-6 anggota laskar khusus FPI itu? Karena menurut rilis FPI,
Keenam anggotanya itu diculik bersama mobilnya di jalan tol. Yang kelima adalah, keenam anggota FPI yang tewas ditembak itu bukanlah anggota teroris, sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu, karena polisi lebih terlatih, dan polisi bukan algojo tapi pelindung masyarakat, ujar Neta. Yang keenam, kata Neta, jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga siapapun yang melakukan penghadangan di jalan tol adalah sebuah pelanggaran hukum, kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana, ujar Neta. Yang ketujuh, penghadangan yang dilakukan oleh mobil sipil dan orang-orang berpakaian preman patut diduga sebagai pelaku kejahatan di jalan tol. Dengan tewas tertembaknya keenam anggota FPI itu, menurut Neta, yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Kapolri Idam Aziz. Versi polisi, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan tidak ada anggotanya yang terluka saat adu tembak dengan kelompok pengikut HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari tadi. Dalam peristiwa itu diketahui 6 orang laskar khusus pengawal HRS tewas ditembak polisi. Menurutnya, saat kejadian ada 6 anggota yang sedang melakukan pengawasan terhadap kendaraan milik kelompok pengikut HRS. Namun kendaraan kami dipepet, diserang dan ditembak. Karena membahayakan keselamatan, maka anggota melakukan tindakan tegas dan terukur, katanya. Fadil menjelaskan dari 10 orang yang merupakan anggota kelompok pengikut HRS atau laskar khusus itu, 6 orang diantaranya berhasil ditembak mati, sementara lainnya kabur. Pasca kejadian itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pun meminta Habib Muhammad Rizik Syihab untuk memenuhi panggilan polisi dan tidak menghalang-halangi penyidikan.